sekarang kita masuk ke rumus-rumus yang lain. Kita akan mempelajari bagaimana menghitung kecepatan rata-rata dalam pori unggun. Jadi, karena di dalam unggun atau bed itu terdiri dari tumpukan partikel, tentu saja kecepatannya akan berbeda dengan kecepatan ketika dia tidak ada partikel. Kecepatan bebas fluida atau kecepatan superficial atau kecepatan di mana tidak ada partikel di dalam unggun itu kita bisa hitung secara gampang, yaitu dari laju alir volumetris dibagi dengan luas penampang atau surface area. Nah, sekarang kita akan mengkorelasikan bagaimana menghitung kecepatan rata-rata dalam pori atau unggun apabila kita sudah tahu kecepatan superficialnya. Nah, kita bisa menghitung kecepatan rata-rata dalam unggun itu dari korelasi sebagai berikut, di mana kecepatan superficial adalah fraksi lowong kali kecepatan rata-rata dalam unggun. Di sini U aksen adalah kecepatan superficial, sedangkan kecepatan rata-rata yang kita mau tahu itu adalah U. Atau kita bisa tuliskan U ini adalah U aksen dibagi dengan epsilon. Di dalam unggun itu juga ada yang namanya jari-jari hidrolik. Apa itu? Jadi kalau kita bayangkan di situ ada tumpukan partikel. Kalau kita bayangkan ketika fluida mengalir di dalam atau di sela-sela tumpukan partikel itu, kalau dibayangkan seperti sebuah channel yang panjang atau kayak pipa, tetapi luas penampangnya tidak lingkaran karena tergantung dari bahan isian. Kita akan mendefinisikan yang dimaksud dengan jari-jari atau channel yang dilalui oleh fluida itu sebagai jari-jari hidrolik atau RH. Jadi bentuknya tidak lingkaran tergantung dari bahan isian, tetapi kalau kita identikan fluida akan melalui semacam pathway atau jalan yang sangat panjang melalui setiap channel di dalam tumpukan bed itu, karena kadang-kadang bednya juga berpori, jadi dia bisa masuk di antara sela-sela dari partikel atau masuk ke dalam pori-pori si partikel. Nah, RH atau jari-jari hidrolik ini didefinisikan sebagai luas penampang aliran yang tegak lurus aliran ya, dan dibagi dengan keliling yang terbasahi. Nah, atau kita bisa definisikan adalah sebagai volume lowong pada aliran dibagi dengan total permukaan padatan yang terbasahi. Jika volume lowong pada aliran ataupun total permukaan padatan yang terbasahi itu sama-sama kita bagi dengan volume unggun ya, jadi pembilang dan penyebut dibagi dengan volume unggun, maka akan menghasilkan hasil yang sama sebenarnya. Tetapi kemudian kita bisa mendefinisikan karena volume lowong per volume unggun itu adalah void fraction, kemudian permukaan terbasahi per volume unggun itu adalah A, maka kita bisa dapatkan RH itu sebenarnya adalah epsilon dibagi dengan A, supaya bisa dihubungkan dengan definisi-definisi di depan yang sudah kita pelajari. Sehingga karena kita sudah tahu A itu adalah 6 per dP kali 1 min epsilon, sehingga RH itu adalah epsilon dibagi dengan 6 kali 1 min epsilon kali dP. Kemudian untuk menghitung Reynolds number dengan menggunakan korelasi RH atau jari-jari hidrolik, kita bisa mendefinisikan diameter ekivalen atau DE yang dipakai untuk menghitung Reynolds itu dari bab 3 di Genkoplis, yaitu 4 kali RH. Nah, diameter ekivalennya dimaksud ini adalah diameter untuk channel atau terusan. Sehingga ketika kita memasukkan nilai diameter ekivalen ke rumus Reynolds, di mana rumus Reynolds itu adalah diameter ekivalen kali kecepatan kali densitas dibagi dengan viskositas, kemudian diameter ekivalen kita ganti dengan 4RH, di mana RH-nya adalah epsilon per 6 kali 1 min epsilon, maka kita bisa dapatkan Reynolds itu adalah 4 per 6 dibagi 1 minus epsilon kali diameter partikel kali kecepatan superficial kali rho per mu. Nah, di sini U-nya adalah U aksen atau kecepatan superficial, jadi bukan kecepatan rata-rata dalam pori. Jika kita kemudian menyederhanakan, kita akan dapatkan Reynolds-nya adalah dP U aksen rho per mu kali 1 minus epsilon. Dan bila kita mendefinisikan lagi G atau laju alir flux massa itu sebagai U aksen kali rho, kita bisa menuliskan sebagai dP G aksen per mu dibagi 1 minus epsilon.
di mana G aksennya adalah U aksen kali rho. Nah, untuk pekbed, seorang researcher namanya Ergun mendefinisikan Reynolds number ini dengan kondisi sebagai berikut. Jika alirannya itu laminer, maka Reynolds-nya itu kurang dari 10. Kemudian transisi itu antara 10 sampai 2000 dan fully turbulent jika Reynolds-nya lebih dari 2000. Jadi ini berbeda dengan konsep Reynolds yang sudah kita pelajari di depan untuk aliran dalam pipa. Karena ini khusus untuk pekbed. Nah, kalau dalam aliran dalam pipa untuk laminer itu Reynolds-nya kurang dari 2100, turbulent lebih dari 4000 dan transisi antara 2100 sampai 4000. Nah, konsep Reynolds pun juga berbeda untuk agitasi, nanti yang akan kita pelajari di bab terakhir, yaitu untuk laminer Reynolds-nya kurang dari 10, untuk turbulent lebih dari 10 pangkat 4, dan transisi antara 10 sampai 10 pangkat 4. Di dalam pekbed, variabel yang sangat penting kita cari dan akan kita pelajari di materi kuliah mekanika fluida ini adalah menghitung pressure drop. Pressure drop itu adalah hilang tekan. Jadi apabila kita sebelum masuk ke tumpukan bed, karena ada gesekan, karena ada yang lain, biasanya tekanan keluaran dari bed itu akan lebih rendah daripada tekanan inlet. Dan ini akan menjadi cukup signifikan untuk fluida yang berupa gas. Nah, untuk konsep pressure drop ini ada beberapa hal yang akan menjadi dasar di dalam perhitungannya, yaitu bahwa resistensi aliran dalam void di pekbed itu sebenarnya adalah hasil dari total drag untuk semua partikel dalam bed. Satu-satunya hambatan yang ada di sana ketika fluida melalui partikel itu adalah drag atau gaya seret, dan gaya seret sendiri ada totalnya adalah skin drag maupun foam drag seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian tidak seperti aliran dalam pipa, perubahan aliran yang drastis antara laminer dan turbulent tidak terjadi. Jadi berbeda sekali dengan yang ada di pipa. Kemudian metode umum untuk menghitung pressure drop sebenarnya pada aliran yang melalui tumpukan bed adalah dengan mengestimasi total dragnya, dan asumsi yang kita pakai adalah channelnya adalah uniform atau terusannya adalah uniform, padahal realnya sebenarnya tidak. Ini untuk menyederhanakan persoalan. Nah, untuk aliran laminer, kita ingat kembali aliran di dalam pipa kapiler. Pada aliran di dalam pipa kapiler, kita menggunakan korelasi yang disebut dengan Hagen-Poiseuille. Nah, hukum Hagen-Poiseuille itu dapat dinyatakan dengan bentuk lain dengan mengubah RH-nya, yaitu kalau dari hukum Hagen-Poiseuille, delta P adalah 32 kali mu kali U kali delta L per D kuadrat. Sehingga kita bisa ganti U di sini, karena U ini adalah kecepatan rata-rata dalam pori, kita ganti dalam kecepatan superficial supaya lebih mudah, yaitu U aksen per epsilon, dan diameter kita ganti dengan 4 kali RH untuk merepresentasikan bahwa diameter ekivalen untuk channel atau terusan ini didekati dengan jari-jari hidrolik, sehingga kita dapatkan korelasi delta P ini adalah 72 mu U aksen delta L kali 1 minus epsilon kuadrat per epsilon pangkat 3 dp kuadrat, dimana di sini delta L itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Kalau di dalam hukum Hagen-Poiseuille, delta L itu adalah panjang pipa kapiler. Kemudian U aksen adalah kecepatan superficial, mu adalah viskositas, epsilon adalah void fraction, dan dp adalah diameter partikel. Nah, pada kenyataannya harga delta L real itu lebih besar karena pathway atau lintasan yang dilalui fluida itu tidak mulus seperti pipa kapiler tetapi berkelok-kelok. Nah, data eksperimen menunjukkan bahwa nilai konstantanya itu bukan 72 tetapi nilainya adalah 150, sehingga memberikan persamaan yang kita sebut dengan Blake-Kozeny. Karena ini ditemukan oleh dua orang, yaitu Blake dan Kozeny. Untuk Blake-Kozeny ini dipakai untuk nilai void fraction yang kurang dari setengah dan Reynolds yang kurang dari 10, di mana Reynolds kurang dari 10 ini adalah untuk aliran laminer.
Korelasi Blake-Kozeny untuk menghitung pressure drop pada aliran laminer yaitu 150 mu U aksen delta L kali 1 min epsilon kuadrat per epsilon pangkat 3 dibagi dp kuadrat. Jadi ketika kita tahu bahwa alirannya laminer, kita bisa langsung menghitung delta P dari korelasi Blake-Kozeny ini. Di dalam aliran laminer juga berlaku persamaan Darcy. Persamaan Darcy ini sebenarnya diturunkan dari korelasi Blake dan Kozeny, di mana ini adalah persamaan Blake-Kozeny dan bisa kita lihat bahwa kecepatan superficial itu atau U aksen sebenarnya adalah berbanding terbalik dengan viskositas dan juga delta L. Sehingga dasar dari hukum Darcy ini yang kita pakai yaitu mengkorelasikan antara kecepatan superficial dengan viskositas dan delta L, atau kita bisa tuliskan U aksen itu sebenarnya adalah definisikan sebagai minus K per mu kali delta P per delta L. Ini adalah hukum Darcy yang kita kenal untuk aliran kental atau viscous flow pada media berpori, di mana U aksen adalah kecepatan superficial pada ruang kosong, A-nya adalah luas permukaan bed yang kosong, delta P adalah penurunan tekanan, K adalah permeabilitas, Q aksen adalah laju alir, mu viskositas, dan delta L adalah panjang. Dari persamaan atau hukum Darcy ini, kita bisa mengartikan bahwa jika suatu medium berpori memiliki permeabilitas 1 Darcy, maka fluida dengan viskositas 1 centipoise akan mengalir dengan laju 1 cm pangkat 3 per second per 1 cm persegi luas area tegak lurus dengan delta P adalah 1 atm per cm panjang. Nah, hukum Darcy ini seperti di highlight di depan, ini adalah dipakai untuk aliran kental atau viscous flow pada media berpori. Bagaimana dengan aliran turbulen untuk Reynolds lebih dari 1000? Nah, untuk aliran turbulen tidak berlaku lagi korelasi Blake-Kozeny, tetapi menggunakan korelasi yang ditemukan oleh Burke dan Plummer. Dengan persamaan delta P adalah 1,75 rho U aksen kuadrat delta L per dp kali 1 minus epsilon per epsilon pangkat 3. Kemudian dari korelasi yang ditemukan oleh Burke Plummer maupun oleh Blake-Kozeny, seorang researcher namanya Ergun merekomendasikan persamaan yang bisa dipakai baik untuk laminer dan turbulen. Secara eksperimental dituliskan bahwa delta P ini adalah 150 mu U aksen delta L per dp kuadrat 1 min epsilon kuadrat per epsilon pangkat 3 ditambah 1,75 rho U aksen kuadrat delta L 1 min epsilon dibagi dengan dp dibagi dengan epsilon pangkat 3. Ini kita kenal dengan persamaan Ergun, dan apabila kita mencermati suku pertama ini kita dapatkan dari korelasi Blake-Kozeny, sedangkan suku kedua kita dapatkan dari korelasi Burke-Plummer. Sehingga sebenarnya Ergun ini adalah menggabungkan apa yang ditemukan oleh Blake-Kozeny dan Burke-Plummer yang dikenal kemudian dengan persamaan Ergun. Persamaan ini dapat digunakan baik untuk cairan maupun gas dan dapat digunakan untuk berbagai macam bahan isian, yaitu sphere, silinder atau keras solid pada rentang fluid yang luas. Jadi bisa kita katakan perhitungan pressure drop menggunakan korelasi Ergun ini lebih umum dipakai, bisa untuk aliran laminer, bisa untuk turbulen, dan bisa untuk berbagai macam bahan isian. Dalam bentuk bilangan tak berdimensi, persamaan Ergun dapat dinyatakan dengan korelasi sebagai berikut. Dari korelasi ini kita bisa melihat bahwa perubahan kecil di epsilon atau void fraction akan berdampak besar pada pressure drop, sehingga sulit sekali untuk memprediksi pressure drop ataupun sulit sekali mereproduksi data eksperimen untuk delta P setelah bednya di-repack atau ditata ulang. Jadi kadang-kadang setelah proses aliran atau proses eksperimen di dalam pack bed, susunan dari bed kita tata ulang supaya bisa bagus sesuai, karena biasanya void fractionnya itu akan mengembang.